Ya pemirsa, kita awali informasi pertama pagi hari ini dari 6 rumah di Kemanggisan Pulau Palmerah, Jakarta Barat yang ludes terbakar. Satu orang lansia tewas akibat tak mampu menyelamatkan diri. Cing, awas kabel, Cing. Kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk di Kemanggisan Pulau Palmerah, Jakarta Barat, Minggu malam. Api dengan cepat membesar dan merembet dari satu rumah ke rumah lainnya. Seketika warga panik dan bahu-membahu memadamkan api. Api semakin tidak bisa dikendalikan, sementara pasokan air kian menipis. Kabel, listrik. Warga semakin panik saat terjadi ledakan. Wah, di dalam ada orang, Ini kayaknya di sini ada orang nih tadi nih. Kepanikan kian terjadi saat diketahui ada warga yang terjebak di dalam kobaran api. 2 jam kemudian, api berhasil dijinakan, walaupun akhirnya 6 rumah ludes terbakar. Setelah api benar-benar padam, warga dan tim pemadam kebakaran mencari korban yang terjebak di dalam rumah. Benar saja, setelah dilakukan penyisiran, kakek berusia 60 tahun ditemukan tewas. Jasadnya ditemukan di dalam kamar. Petugas pemadam kebakaran langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke RSCM Jakarta. Dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Di Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Sebuah kapal nelayan bermuatan ikan tuna tenggelam di perairan antara Pulau Batu Atas dan Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. 3 nelayan berhasil ditemukan selamat usai terombang-ambing selama 10 jam di lautan. Tim SAR melakukan pencarian usai menerima laporan adanya kapal tenggelam di perairan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Setelah beberapa jam melakukan penyisiran, tim SAR berhasil menemukan 3 nelayan korban kapal tenggelam yang terombang-ambing di atas rakit berjarak 18 km dari lokasi tenggelamnya kapal. Tim SAR kemudian berupaya mengevakuasi di tengah gelombang untuk menyelamatkan para korban. Saat ditemukan, kondisi korban mulai lemas lantaran mengalami dehidrasi. Sehari sebelumnya, kapal nelayan tersebut bertolak dari Flores, Nusa Tenggara Timur dengan 3 awak. Mereka mengangkut ikan tuna menuju kota Bau-Bau, namun saat malam hari ombak besar menghantam badan kapal hingga salah satu papan di lambung kapal terlepas. Air laut kemudian memenuhi ruang kapal hingga kapal karam. Pencarian dan pertolongan terhadap satu buah kapal yang tenggelam dengan COP 3 orang di perairan antara Batu Atas dengan Pasar Wajo. Saat ini alhamdulillah ketiga korban kami berhasil temukan dengan selamat dalam posisi terombang-ambing di. Ketiga nelayan tersebut kemudian dievakuasi ke dermaga pelabuhan Murhum Bau-Bau. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ainus melaporkan. Polisi kembali menangkap 1 orang terduga pelaku penyerangan terhadap personil Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan. Kini 2 terduga pelaku menjalani pemeriksaan dan penyelidikan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah kembali mengamankan seorang pria berinisial R. Diduga terlibat penyerangan terhadap personal Satres Narkoba Polres Katingan saat operasi penggerebekan di Desa Tumbang Kalame. Pelaku ditangkap di sebuah rumah tanpa perlawanan dengan barang bukti sebilah parang. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku A di atas sebuah perahu bersama istrinya di Desa Tumbang Parie, Katingan. Kini sudah 2 terduga pelaku diamankan. Petugas masih mengejar pelaku lain yang menyebabkan 3 anggota polisi gugur, yaitu Aibda Yudi Perdana Putra, Bribda Nopandri Ramadana, dan Aibda Sumarianto. Dalam pelaksanaan tugas membasmi narkoba, beliau menjadi korban, salah satu korban dari bandar narkoba. Ya, kami berharap semoga beliau diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya,
insiden berdarah terjadi pada Kamis 2 Juli saat tim Satres Narkoba Polres Katingan melakukan operasi penangkapan pengedar narkoba bio residivis kasus narkotika. Pelaku diamankan petugas, namun keluarga pelaku menyerang menggunakan parang. Petugas melepaskan tembakan peringatan, namun keluarga terduga pelaku terus melawan. Polisi melakukan tindakan tegas dan terukur mengakibatkan keluarga terduga pelaku bernama Tario meninggal dunia. Warga terprovokasi hingga menyerang petugas. Anggota Satres Narkoba menyelamatkan diri menyeberangi sungai, namun massa menembakkan senjata api rakitan ke arah petugas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Seorang pria paruh baya ditangkap polisi saat penggerebekan sarang narkoba di Medan, Sumatera Utara. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah paket sabu dan alat isap. Unit Reskrim Polsek Sanggal menggerebek sarang narkoba di Jalan Kelambir 5 di Gang Musola, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat penggerebekan, sejumlah pemuda dan pengedar narkoba berhamburan melarikan diri saat petugas tiba di lokasi. Polisi kemudian menyasar sebuah rumah yang diduga menjadi tempat aktivitas penyalahgunaan narkoba. Di rumah tersebut, polisi mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pemilik alat isap sabu yang disewakan kepada para pengguna. Selain mengamankan seorang pria, polisi juga menyita 5 paket kecil sabu siap edar, timbangan elektrik, bong sabu, serta uang hasil penjualan yang ditinggalkan di lokasi. Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Sunggal untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang ibu rumah tangga dan seorang pria digerebek polisi saat diduga sedang mengonsumsi sabu di sebuah rumah di Kota Kendari. Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di hadapan anaknya yang masih balita. Inilah detik-detik penggerbekan yang dilakukan tim Satres Narkoba Polresta Kendari di sebuah rumah di Kelurahan Watuwangga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dua tersangka, yakni seorang ibu rumah tangga dan seorang pria, tak berkutik saat petugas masuk ke dalam rumah. Keduanya diduga tengah asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Ironisnya, tersangka wanita melakukan aksi tersebut di hadapan anak balitanya. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti 1 paket sabu seberat sekitar 0,7 gram, 1 alat isap sabu, 1 unit timbangan digital, serta telepon genggam yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkotika. Untuk identitas tersangka, inisial SA dan inisial IS. Untuk barang bukti yang ditemukan kurang lebih 0,7 gram dan barang bukti lain termasuk HP kita amankan. Dan setelah kita interogasi tersangka bahwa dia memang sering menjual dan ambil barang bukti di Gunung Jati. Saat ini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Satres Narkoba Polresta Kendari. Kedua tersangka diduga bukan hanya sebagai pengguna tetapi juga merupakan bagian dari jaringan pengedar sabu lintas kabupaten yang selama ini menjadi target operasi kepolisian. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hilang dalam sepekan mahasiswi Telkom University bernama Nadira sudah kembali ke rumah. Kondisi fisik Nadira sehat, namun kondisi psikologisnya membuat Nadira harus mendapatkan perhatian khusus. Nadira Az-Zahra, mahasiswi Telkom University yang dikabarkan sempat hilang hampir selama sepekan, akhirnya ditemukan dan sudah kembali ke rumah. Nadira diceritakan diamankan oleh warga beberapa waktu lalu dalam kondisi termenung atau linglung. Ananda Nadira Az-Zahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga. Jadi informasi ditemukan ya dia berdasarkan informasi dari sumber yang memang yang mau membantu lah. Ya, jadi tidak perlu saya sebutkan rekan-rekan karena mungkin ada sesuatu yang nanti jadi pertimbangan. Yang pasti ditemukan masih di Kota Bandung seperti itu. Tidak ada barang berharga yang hilang dan secara fisik Nadira pun sehat.
Sayangnya Nadira agak kesulitan saat diajak untuk berkomunikasi, sehingga saat ini Nadira dalam penanganan serius pihak keluarga. Alhamdulillah secara fisik kondisinya baik-baik saja, namun masih belum bisa diajak berkomunikasi dengan leluasa. Kami masih membatasi juga, dia hanya keluarga inti saja. Sekarang sudah ada di bawah pengawasan keluarga. Sebelumnya viral seorang mahasiswi dilaporkan hilang misterius setelah pamit berangkat kuliah pada 30 Juni 2026. Pihak keluarga melaporkan kehilangan kepada polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Tak hanya YTR pemirsa, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang telah melapor ke polisi pada tahun 2024. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke polisi. Polisi kini mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek. Sebelumnya Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 30 saksi telah diperiksa dan hukuman puluhan tahun penjara dari pasal berlapis siap menjerat Taufik Hidayat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim dokter dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih melakukan pembersihan infeksi dari luka yang diderita oleh korban penyekapan dan penyiksaan. Korban penyekapan dan penyiksaan masih menjalani perawatan intensif tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan dari dokter, kondisi YTR saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Perempuan berusia 29 tahun ini telah bisa beraktivitas seperti duduk dan berkomunikasi. Saat ini tim dokter SAS masih lakukan pembersihan infeksi dari luka korban sambil menunggu operasi. Tim dokter tengah melakukan pemulihan psikis korban. Rencananya korban akan jalani tindakan operasi setelah kondisi korban bersih dari infeksi dengan melibatkan 40 dokter dari SAS dan Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah pasien saat ini memang sudah bisa duduk, sudah bisa dapat beraktivitas, dan juga kita kemarin sudah melaksanakan debri demam atau pemeriksaan luka sambil dengan menunggu operasi. Saat ini memang sedang pemulihan dan sedang menunggu operasi seperti itu. Saat ini kan memang masih ada infeksinya, tadi pakai napas steril, begitu setelah infeksinya tertangani kita langsung dilaksanakan seperti itu. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur memeriksa ayah almarhumah Dr. Ica. Nantinya hasil pemeriksaan akan dibawa ke rapat paripurna untuk menentukan sanksi terhadap 3 oknum anggota dewan yang dilaporkan. Gabriela Pakaenoni, ayah almarhumah Dr. Ica, memberikan keterangan ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut atas laporan keluarga terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh 3 anggota DPRD yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica saat menangani pasien korban gigitan ular di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona. Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara menyatakan pihaknya telah memeriksa ketiga anggota DPRD yang dilaporkan. Walaupun di penegakan kode etik, tetapi saya minta supaya itu harus diberikan sanksi yang tegas. Ya, Bapak Ibu sudah tahu sanksi kalau dalam itu ada sanksi yang lisan dan tertulis. Terus sanksi yang ringan, sedang, dan berat.
Artinya Bapak Ibu sudah tahu bahwa sanksi yang diberikan itu harus tegas. Berdasarkan apa yang saya sampaikan. Mulai besok kami panggil saksi-saksi dari pihak nakes, dokter, perawat dengan security. Setelah itu baru kita bisa tahu. Nanti kita masih verifikasi baru kita tahu juga. Hasilnya kita rekomendasikan ke paripurna. Berarti rentan waktunya berapa hari lagi? Lihat saja dulu prosesnya. Proses ya. Iya. Tapi kita akan upayakan secepatnya. Ya. Seorang pemotor dianiaya pemotor lain di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku pun menantang korban untuk beradu kekuatan dan peristiwa ini pun viral di media sosial. Sumpah gue ditampol sama orang. Iya. Agak lu ngapa bang? Seorang pemotor dipukul pemotor lain saat lalu lintas macet. Aksi pemukulan ini terjadi di Jalan Muhammad Kafi, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban sempat menanyakan alasan pemukulan kepada pelaku, tetapi pelaku menjawab untuk memanggil ayahnya. Sebelumnya, korban telah dipukul pelaku 3 kali, kemudian korban mengambil ponsel untuk merekamnya. Tak hanya dipukul, korban pun ditabrak dari belakang. Kenapa? Setelah korban dipukul 2 kali saat direkam, dirinya kabur dan berupaya mencari kantor polisi di Jagakarsa. Tak membutuhkan waktu lama, polisi berhasil mengamankan pelaku di sekitar Masjid Al-Wikoya, Jagakarsa. Pelaku ditangkap saat menggunakan motor yang digunakan untuk menganiaya korban. Kita sudah menangkap untuk yang diduga pelaku dan diamankan untuk diproses lebih lanjut. Untuk inisial yang diduga pelaku FRS, kemudian untuk umurnya 37 tahun, lanjut sekarang lagi diproses, kita meminta keterangan kenapa dan motifnya masih kita cari dan kita kembangkan. Saat ini pelaku dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan. Polisi pun masih mendalami alasan pelaku menganiaya pemotor lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga akibat kampas rem panas, satu unit mobil tangki bermuatan bahan bakar minyak terbakar di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun arus lalu lintas dari kedua arah ditutup sementara. Meluncur. Beginilah rekaman video amatir warga saat kobaran api membakar bagian belakang mobil tangki yang berisi muatan bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 24.000 liter di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Desa Cikaroya, Kecamatan Warung Kondangan, Cianjur, Jawa Barat pada Senin sore. Kejadian bermula saat mobil tangki dari arah Cianjur menuju Sukabumi, tiba-tiba ban mengeluarkan percikan api. Tidak ada korban jiwa, namun arus lalu lintas dari kedua arah ditutup sementara dan dialihkan ke jalur lainnya untuk kendaraan kecil. Kendaraan tangki Pertamina melaju dari arah Padalarang menuju Sukabumi. Kemudian saat di TKP yaitu di Jalan Raya Sukabumi, tepatnya di Kampung Cijoho, RT 1 RW 1 Desa Cikaroya, Kecamatan Warung Kondang. Nah, di Cianjur ini diduga kampas remnya panas sehingga mengakibatkan ledakan. Itu diduga pertama. Hingga saat ini petugas kepolisian masih terus menyelidiki penyebab pasti kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akhirnya melaporkan penolakan gratifikasi dari Bupati Kuansing ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Polres Kutai Barat membantah adanya pengadangan terhadap Ustadz Abdul Somad saat tiba di Bandara Melalan, Kabupaten Kutai Barat. Sebelumnya sempat viral video yang memperlihatkan sejumlah orang diduga mencegat iring-iringan kendaraan Ustadz Abdul Somad.
Unggahan video memperlihatkan dugaan pengadangan oleh sekelompok massa terhadap rombongan penceramah kondang Ustadz Abdul Somad atau yang biasa disapa UAS saat tiba di Kutai Barat, Kalimantan Timur pada Jumat 3 Juli 2026. Dalam potongan video yang viral, sejumlah orang tampak berusaha mendekati dan mencegah iring-iringan kendaraan rombongan UAS yang baru saja mendarat untuk menggelar safari dakwah. Tampak sejumlah personil polisi dan TNI sigap membuat barikade demi menghalau massa. Menanggapi hal tersebut, Kepolisian Resor Kutai Barat membantah adanya pengadangan. Menurutnya, sejak Ustadz Abdul Somad tiba di Bandara Melalan hingga menuju lokasi tablik akbar, rombongan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Polisi menjelaskan kendaraan yang menjadi sasaran aksi massa bukanlah mobil yang ditumpangi Ustadz Abdul Somad. Atas informasi yang beredar saat ini bahwa Ustadz Abdul Somad ada penghadangan di Kutai Barat, itu tidak benar. Yang terjadi adalah semenjak Ustadz Abdul Somad tiba di Bandara Melalan Melak hingga ke lokasi acara, kami dari petugas keamanan dan panitia saling berkoordinasi untuk menyiapkan kendaraan Ustadz Abdul Somad warna hitam. Dan dari pengawalan Ustadz Abdul Somad dari bandara hingga ke lokasi acara, tidak ada suatu penghadangan apapun. Sementara itu, Ustadz Abdul Somad mengapresiasi pengamanan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang kemarin pada hari Jumat sampai di Kabupaten Kutai Barat. Tadi malam alhamdulillah tablik akbar di Islamic Center, nasi kotak 3.500 masih kurang. Artinya jamaahnya melimpah ruah dalam keadaan aman, damai, tentram. Polres Kutai Barat juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi di media sosial. Masyarakat diminta mengacu pada keterangan resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tetap menjaga kondusivitas daerah. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Pram dan pemirsa. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dari kawasan Fatmawati, dan memang untuk saat ini aktivitas kendaraan di kawasan ini sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan seperti yang terlihat di belakang saya saat ini. Untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu dari arah Ragunan saat ini juga cukup ramai, cenderung tersendat pada antrian traffic light. Selepas traffic light pun kendaraan mengalami perlambatan kecepatan kendaraan yang seperti yang terlihat saat ini, di mana dominasi kendaraan motor juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas Rebo yang akan lurus mengarah ke Pasar Minggu juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di headlight. Dan kalau kita melihat antrian di belakang traffic light juga dari arah Pasar Minggu sampai saat ini cukup panjang, di mana dominasi kendaraan sepeda motor untuk arus lalu lintas yang akan lurus mengarah ke arah Ciputat hingga saat ini juga dalam keadaan ramai, cenderung tersendat, di mana kecepatan kendaraan ini dipacu dengan kecepatan 20 sampai dengan 25 km per jam. Hal ini terjadi penyempitan lajur dari 3 lajur menjadi 2 lajur, tepatnya pada selepas pom bensin yang ada di kawasan Fatmawati ini ketika memasuki halte busway. Di sini kendaraan mengalami perlambatan kecepatan yang cukup signifikan. Tentunya kami harapkan Anda untuk bersabar dalam menunggu antrian kendaraan serta saling menghargai antar sesama pengguna jalan agar terwujudnya keselamatan di jalan sehingga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian kami juga
menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 204 kasus laka lantas dengan rincian 17 orang meninggal dunia, 19 orang luka berat serta 141 orang luka ringan. Dari data tersebut 60% terjadi di waktu siang hari, mayoritas dikarenakan pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga hal ini juga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Mengingat kepadatan kendaraan yang terjadi di kawasan Fatmawati ini, kami juga menghimbau bagi pengguna kendaraan khususnya roda 2 agar selalu bersabar dalam antrian traffic light, dalam artian ketika lampu merah sudah menyala kami harapkan Anda tetap berhenti di garis stop sehingga menciptakan keselamatan di jalan bagi pengguna kendaraan yang Anda kendarai maupun kendaraan yang dikendarai oleh orang lain. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan langsung dari kawasan Fatmawati. Kembali ke rekan saya Pram di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Traslinda atas laporannya dari kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Tambah bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ratusan pegawai SPPG menggelar aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Garut. Mereka mendesak agar program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan sambil meminta pemerintah pusat mengevaluasi tata kelola MBG. Dengan membawa berbagai atribut, ratusan pegawai dari 200 dapur SPPG yang tergabung dalam Aliansi Relawan MBG Garut menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Garut. Menurut peserta aksi, mereka mendukung program MBG karena merasakan langsung dampak positif program MBG terhadap perekonomian masyarakat. Massa juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi tata kelola MBG serta menindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran hukum. Menantang siapa sih yang mampu menyediakan lapangan kerja sebesar ini hari ini? Berapa banyak pembutakan ekonomi yang terjadi akibat adanya program ini? Maka kalau misalkan ditutup itu merupakan sebuah kerugian besar bagi kita semua. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, Anyus melaporkan. Sidang dugaan suap dan gratifikasi Bupati Pati nonaktif Sudewo dijaga ketat aparat. Polisi siagakan kendaraan lapis baja dan brimob bersenjata lengkap. Aparat gabungan Brimob Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang melakukan pengamanan ketat sidang dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa Bupati Pati nonaktif Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang. Aparat menerjunkan kendaraan lapis baja dan water cannon. Penjagaan ini dilakukan mengantisipasi kabar masa pendukung Sudewo akan hadir di sidang. Sidang Senin pagi dengan agenda pemeriksaan 4 saksi rekanan Dirjen Perkeretaapian DJKA yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Sudewo mengaku tidak pernah menerima uang suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI. Sejauh yang saya ikuti, insya Allah saya ini clear, tidak menerima uang sama sekali. Tadi di dalam persidangan pun juga jelas bahwa uang itu berhenti di Birma. Tapi nanti kan ada persidangan berikutnya. Mudah-mudahan baik. Iya kan, bukan tidak mengakui karena memang tidak menerima kan itu. Jadi yang besok ditanyakan oleh Pak Benar. Kan si Pak Dian ngomongnya kan cuma ke Pak kan ya. Sudewo didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait proyek di DJKA senilai 3,8 miliar rupiah. Sudewo juga didakwa dugaan suap jual beli jabatan kepala desa senilai 2,4 miliar rupiah. Usai sidang, Sudewo dikawal ketat aparat Brimob bersenjata lengkap dan kendaraan lapis baja. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menjadwalkan pembacaan putusan pra-peradilan Roy Suryo. Sebagai pemohon dan termohon, Roy Suryo dan Polda Metro Jaya sama-sama yakin menang.
Jumat 3 Juli, Roy Suryo dan Polda Metro Jaya telah menyerahkan kesimpulan kepada majelis hakim. Setelah serangkaian sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo, Selasa 7 Juli, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan keputusan. Pra-peradilan digelar untuk menguji sah atau tidaknya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus fitnah ijazah Joko Widodo. Roy Suryo dan kuasa hukumnya yakin 99,99% akan menangkan gugatan pra-peradilan ini. Secara hukum acara pidana berdasarkan kompetensi dari pra-peradilan yang diatur dalam pasal 158 KUHP yang baru maupun juga pasal 77 KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1951, terhadap perintah penangkapan, perintah penahanan yang menggunakan surat yang cacat formil, maka kewenangan lembaga pra-peradilan adalah menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak sah. Sebaliknya, sebagai tergugat, Polda Metro Jaya justru yakin 100% hakim akan menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Apalagi setelah ahli yang mereka hadirkan sepakat jika penangkapan dan penahanan Roy Suryo sudah sesuai prosedur. Di mana dari kami yang dikuasakan dari Reskrim Polda Metro Jaya sudah memberikan kesimpulan rentetan kejadian mulai dari hari pertama sampai hari kelima ini, yang intinya kami tetap memberikan penjelasan kepada hakim bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik sudah profesional, tindakan-tindakan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga tidak ada lagi yang perlu diperhatikan. Kalau kami ya 100% ya, barangkali memang dari doa, dari dukungan teman-teman sekalian, insya Allah yang terbaik. Berarti yakin akan menang ya Pak pra-peradilannya? Insya Allah, kan kayak kenal ya Allah. Jumat 19 Juni, dua tersangka fitnah ijazah Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Setelah jalani perawatan di RS Polri, Kejari kemudian memutuskan menangguhkan penahanan keduanya. Tak terima dengan penangkapan Polda Metro Jaya, Roy kemudian ajukan sidang pra-peradilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemasangan baliho ucapan ulang tahun Jokowi oleh Wali Kota Solo Respati Ardi berujung Wali Kota dilaporkan ke Kejaksaan. Sementara Wali Kota Solo menyampaikan ikuti prosesnya. Inilah baliho Jokowi yang terpajang di sejumlah titik di Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam baliho terpampang wajah Jokowi dengan sebaik kalimat ucapan ulang tahun untuk dirinya. Baliho ini kemudian timbulkan kegaduhan. Pasalnya baliho bergambar mantan Wali Kota Solo ini dipajang atas nama pemerintah Kota Solo. Wali Kota Solo Respati Ardi lalu dilaporkan LBH Mega Bintang. Pelapor Budi Kuswanto menyebut Respati diduga menyalahgunakan wewenang dengan memajang baliho selamat ulang tahun untuk Jokowi. Ya, yang jelas kan sudah terpasang atas nama pemerintahan kota, ya kan? Kemudian ternyata setelah muncul kehebohan di masyarakat, di situ kemudian ada tanggapan dari Dinas Kominfo atas biaya pribadi. Pertanyaannya, berapa biaya pribadi yang dikeluarkan? Dalam konteks pemerintahan harus ada transparansi, gitu kan? Apalagi kemudian pemasangannya atas nama pemerintahan kota Surakarta. Nah, ini kan sebuah hal yang bertentangan. Kalau menggunakan pribadi, kenapa tulisannya atas nama pemerintah kota Surakarta? Respati Ardi tanggapi santai laporan yang ditujukan kepadanya. Ia mengaku salah dan berdalih menghormati proses hukum yang ada. Oh iya tuh, siap salah, udah saya berikan siap salah. Awas udah. Ya, oh siap, gak lurus, siap salah. Kini baliho berpolemik itu sudah diturunkan sementara proses hukum mulai berlangsung. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim ke Komisi Yudisial yang menangani perkara klien mereka.
4 hakim yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kode etik dan imparsial hakim. Demikian untuk putusan hari ini nyatakan selesai dan ditutup. Ini ada kasih kesempatan. Yang mulia, ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Tak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar serta uang pengganti 809,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Tim kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial. Selain itu, 4 hakim yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim saat menangani perkara Nadiem Makarim. Kuasa hukum menilai pelanggaran kode etik terjadi mulai dari dugaan manipulasi fakta persidangan, imparsial hakim, hingga penunjukan hakim yang sebelumnya telah dijatuhi sanksi oleh Komisi Yudisial. Ya, dilawan oleh Mahkamah Agung dengan tetap menunjuk hakim yang sudah direkomendasikan sebagai non-palu, bahkan ditunjuk sebagai ketua majelis. Dan kemudian ternyata terbukti pula di dalam proses peradilannya telah menunjukkan hal-hal yang melanggar etik, tidak profesional dan tidak imparsial. Kami juga sampaikan tentang sikap hakim ketika mengakhiri persidangan yang lagi ramai juga viral, itu juga kami laporkan. Itu seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan untuk terdakwa menyampaikan apakah menerima, banding atau pikir-pikir. Merasa ada ketidakadilan dalam vonis sang suami, Franka Franklin, istri Nadiem Makarim, turut mendampingi tim kuasa hukum mendatangi Komisi Yudisial. Franka menegaskan dirinya dan keluarga akan terus memperjuangkan keadilan untuk Nadiem Makarim. Dan tentunya di bagian akhir kami mengharapkan keadilan untuk dapat ditegakkan. Hari ini kami juga mempercayakan kembali bahwa keadilan tersebut dapat kami dapatkan dalam institusi-institusi yang memang sudah di peradilan ini. Usai menyerahkan laporan, kuasa hukum berharap Komisi Yudisial menindaklanjuti seluruh dugaan pelanggaran tersebut secara objektif berdasarkan bukti yang telah mereka serahkan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Andri Setiawan, Zulkarnain, iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad unggah ucapan selamat ulang tahun untuk Nadiem Makarim. Menurut Dasko, unggahan itu dibuat timnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun bagi para tokoh nasional. Inilah unggahan selamat ulang tahun yang disampaikan Sufmi Dasko Ahmad untuk Nadiem Makarim. Tampak terlihat juga foto rangkaian bunga disertai tulisan Happy Birthday. Selain menulis ucapan selamat ulang tahun untuk Nadiem, Wakil Ketua DPR itu juga menulis sebuah doa agar mantan Menteri Mendikbudristek selalu dalam lindungan Tuhan. Sontak unggahan Sabtu pada 14 Juli 2026 ini memantik reaksi publik. Banyak yang bertanya apakah ini semacam sinyal politik yang dikirim Dasko untuk Nadiem? Dasko dengan tegas membantahnya. Jadi admin saya yang baru itu dia itu kemudian membiasakan sekarang ini untuk mengucapkan setiap tokoh yang ulang tahun memberikan ucapan selamat ulang tahun di akun saya. Nah seperti dilihat nanti mulai kemarin, kemudian hari ini, ya dan seterusnya begitu. Jadi kemarin ada banyak yang tanya ke saya, maksudnya apa ya? Ya selamat ulang tahun, ya begitu. Tapi ada muncul spekulasi dong, misalkan ini mengarah pemberian bantuan hukum gitu bang ke Mas Nadiem. Kalau pemberian bantuan hukum tentunya sudah dilakukan oleh pengacaranya dong kan gitu. Kok pemberian bantuan hukum? Sementara itu pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melaporkan penolakan gratifikasi dari Bupati Kuansing Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya KPK akan memverifikasi laporan dan membuka peluang untuk memanggil Menhub. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut Menteri Lingkungan Hidup Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi. Laporan disampaikan Raja Juli Jumat lalu dan kini sedang diverifikasi oleh KPK.
KPK juga membuka peluang untuk memanggil Raja Juli. Pada Jumat pekan lalu, Pak Menhub Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Sebelumnya, Raja Juli mengungkap pertemuannya dengan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi yang telah berstatus tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Raja Juli mengaku Suhardiman meninggalkan amplop berisi uang usai kegiatan audiensi resmi. Namun Raja Juli meminta ajudannya untuk segera mengembalikan amplop tersebut. Peristiwa itu terjadi 17 hari sebelum Bupati Kuansing terjaring operasi tangkap tangan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Tanpa mengetahui isi amplop tersebut, ia mengklaim langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya, yaitu pada tanggal 12 Juli. Raja Juli sempat menghubungi Kapolda Riau untuk memfasilitasi ajudannya mengembalikan amplop tersebut. Jadi tanggal 12, teman-teman semua, Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ya, awas tuh ya. Ini yang menerima ya, Bapak Dr. Suhardiman Ambi, Bupati Kuantan Singingi. Ya, pakai matre. Ini ajudan saya Bambang Karyadi. 12 Juni pukul 14.57. 17 hari sebelum OTT ya, sebagai tanggung jawab moral saya, tanggung jawab publik saya sebagai pimpinan di sini, kami sudah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati ketika audiensi tersebut. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum secara aktif memperkuat posisi diplomasi ekonomi kreatif di kancah internasional melalui serangkaian pertemuan penting di Jenewa, Swiss. Dalam dialog tingkat menteri di sidang Majelis Umum World Intellectual Property Organization atau WIPO, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mengawal proposal perbaikan tata kelola royalti yang telah dibahas sejak sidang SCCR pada Desember 2025. Usulan tersebut membawa 3 prinsip utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas agar sistem pembayaran royalti di era digital lebih adil. Tak hanya itu, Indonesia juga membahas soal karya jurnalistik termasuk mekanisme kompensasi yang adil bagi media di tengah perkembangan AI. Building on this foundation, Indonesia also invite member states to reflect together on emerging dimension of the same conversation, the sustainability of journalistic work and the implication of artificial intelligence for attribution and remuneration. Pihak Tokopedia membantah isu adanya PHK di dalam perusahaan usai bertemu dengan pemerintah dan pimpinan DPR. Sepekan terakhir beredar luas bahwa 90% karyawan Tokopedia dan TikTok akan di-PHK. Hal ini sontak mendapatkan sorotan publik khususnya dari pemerintah. Pernyataan ini disampaikan saat pihak Tokopedia dan TikTok menggelar pertemuan dengan DPR dan Menteri Ketenagakerjaan. Tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Dalam program penataan ini memang
ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. Demikianlah kami sampaikan untuk meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat. Klarifikasi. Tadi kita juga sudah mendengar bersama saat ini TikTok Group sedang melakukan rekrutmen bekerja sekitar 100 orang ya Bu Stefani. Ya, 100 lowongan 100 posisi. Ini juga menunjukkan bahwa usaha yang sekarang sedang dilakukan ini juga terus berkembang dan kita yakin ya ini juga menjadi sebuah peluang bagi anak bangsa untuk bisa mengambil bekerja di posisi-posisi yang disampaikan oleh TikTok Group tersebut. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama di Sindo Today bersama saya Indra Setiabudi. Ya pemirsa, suasana duka menyelimuti jalanan Teheran saat prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Jutaan pelayat memadati jalanan dan menaburkan bunga ke arah peti jenazah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebagai penghormatan terakhir. Peti jenazah Khamenei yang diarak menggunakan kendaraan khusus perlahan melintasi lautan pelayat yang melepaskan kepergian Khamenei. Banyak pelayat berupaya mendekat menciptakan pemandangan penuh haru. Upacara prosesi pemakaman berlanjut ke kota suci Qom pada tanggal 7 Juli. Sementara acara perpisahan dijadwalkan berakhir di Mashhad, tempat Khamenei diperkirakan akan dimakamkan di makam Imam Reza pada tanggal 9 Juli. Sementara itu perwakilan lebih dari 100 negara diperkirakan hadir di pemakaman kenegaraan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sejumlah negara mengatakan duka cita mendalam atas kepergian Khamenei. Sejumlah pemimpin tertinggi dunia hadir di pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Siapa saja mereka? Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif hadir. Hal ini dikarenakan peran penting Pakistan dalam memediasi hubungan Amerika Serikat dan Iran, termasuk dalam upaya gencatan senjata. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan juga mewakili negaranya hadir di penghormatan terakhir Khamenei. Kemudian Georgia pun mengirimkan presidennya Mikhail Kavelasvili. Turki diwakili Wakil Presiden Cevdet Yilmaz. India mengirimkan Wakil Menteri Luar Negeri Pabitra Magrekrita dan Gubernur Negara Bagian Bihar Syed Atta Hasnain. Tiongkok mengutus Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok. Rusia mengirimkan Wakil Ketua Dewan Keamanan Dmitry Medvedev yang juga merupakan mantan Presiden dan Perdana Menteri Rusia. Malaysia pun kirimkan Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangannya Datuk Seri Muhammad Sabu. Sebenarnya sama seperti negara-negara tersebut mengirimkan perwakilannya ke prosesi pemakaman Khamenei, Indonesia pun mengirimkan perwakilannya. Jika negara-negara tadi mengirimkan pejabat tinggi negara dan perwakilan kementerian, Indonesia mengirimkan perwakilannya yakni Duta Besar RI di Teheran, Roliansyah Sumirat. Malaysia, negara Asia Tenggara lainnya yang mengirimkan delegasi ke prosesi pemakaman Khamenei yakni Myanmar. Delegasi Myanmar dipimpin oleh Kepala Kantor Presiden Ting Aung San dalam menghadiri prosesi pemakaman Khamenei di Teheran. Delegasi pun memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Khamenei dalam rangkaian upacara kenegaraan di Kompleks Mosala Imam Khomeini. Ya pemirsa, ada yang mengejutkan dari pemakaman Ali Khamenei. Di tengah perseteruan dengan Iran, Arab Saudi mengirimkan delegasinya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan pemimpin tertinggi Iran itu.
Delegasi Saudi yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi Walid El-Kharejic menghadiri upacara pemakaman kenegaraan Ayatullah Ali Khamenei. Delegasi Saudi memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Khamenei. Mereka juga menyampaikan pesan bela sungkawa langsung dari Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Wamenlu Saudi juga resmi mengisi dan menandatangani buku memoir duka cita bagi mendiang Khamenei. Langkah diplomatik formal ini dilakukan di bawah pengawalan ketat sebagai bentuk penghormatan kenegaraan atas wafatnya tokoh sentral Republik Islam tersebut. Pengisian buku memorial ini sekaligus menjadi simbol rukunnya komunikasi formal antar kekuatan besar di kawasan Teluk. Sementara itu pemirsa dari Indonesia, Duta Besar Indonesia untuk Iran, Nurliansyah Roy Sumirat, ditugaskan untuk menghadiri prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei. Dalam unggahan video di akun media sosial KBRI Teheran, Roy menghadiri acara penghormatan terakhir dan doa bersama untuk Khamenei bersama sejumlah WNI di Iran. Tampak warga memadati Masjid Agung itu sambil membawa bendera Iran dan foto mendiang Khamenei. Iran dilaporkan terus menunda prosesi pemakaman Khamenei karena pertempuran yang masih terjadi dan ingin memastikan situasi aman terlebih dahulu. Ali Khamenei gugur dalam serangan brutal Israel Amerika Serikat akhir Februari lalu. Saat ini Iran sedang dalam masa gencatan senjata dan terus mengupayakan negosiasi untuk mengakhiri perang. Prosesi pemakaman Khamenei dilakukan sejak 4 Juli hingga puncaknya pada 9 Juli mendatang. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Dino Patijalal mengkritik langkah pemerintah yang hanya mengirimkan duta besarnya ke Teheran. Melalui media sosialnya, Dino Patijalal merasa heran pemerintah Indonesia tak mengirim delegasi resminya. Ia membandingkan dengan langkah Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Kazakhstan hingga Malaysia yang berani mengirim delegasi resmi setingkat menteri, bahkan Pakistan mengirim tingkat presiden. Indonesia seharusnya bisa mengirimkan setidaknya ke Wamenlu, urusan dunia Islam Anies Mata. Kita harus ingat Iran merupakan sahabat lama untuk Indonesia. Indonesia perlu membuktikan diri sebagai negara bebas aktif. Dalam hal ini pemerintah Indonesia akhirnya berencana menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran di Teheran. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Indonesia akan diwakili Menteri Luar Negeri bersama Ketua MPR RI sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin Iran. Pemerintah Indonesia menyampaikan telah menerima undangan untuk menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Khamenei. Pada tahap awal, pemerintah menugaskan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran mewakili Indonesia dalam acara. Dengan pertimbangan agenda kenegaraan dan persiapan kunjungan sejumlah pemimpin negara sahabat ke Indonesia. Saat ini pemerintah masih menunggu konfirmasi dari otoritas Iran mengenai waktu dan lokasi kehadiran delegasi Indonesia. Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa ya? Hari apa? Kamis rencananya. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan
rangkaian acara dari pemakaman Supreme Leader Iran. Delegasi berbagai negara dan organisasi hadir di Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Namun sepanjang sesi penghormatan ada yang menarik yang dilakukan pihak Iran terhadap tiap delegasi, yakni membacakan ayat suci Al-Quran yang menggambarkan hubungan Iran dengan negara tersebut. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. Delegasi Arab Saudi yang tiba di Teheran untuk menghadiri proses pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, menerima sambutan yang penuh kejutan. Delegasi yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Walid Al-Khariji disambut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran saat memberikan penghormatan terakhir untuk mendiang Khamenei. Ayat suci yang dikutip dari ayat ke-13 surat Ali Imran dengan terjemahan, "Sungguh telah ada tanda bagimu pada dua golongan yang saling berhadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa jumlah mereka 2 kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan." Ayat yang mengisahkan kemenangan pasukan muslim minoritas atas kaum kafir dalam perang Badar itu memicu spekulasi di media sosial bahwa pihak Teheran sengaja menyindir Riyadh sebagai representasi kubu lawan. Rupanya tak Saudi saja yang disambut dengan ayat Al-Quran, namun juga sejumlah delegasi. Uniknya, tiap delegasi dibacakan ayat yang berbeda, yang diduga menggambarkan hubungan Iran dengan negara dan organisasi yang bersangkutan. Turki misalnya, mendapatkan ayat tentang derajat orang-orang yang pergi berperang yang lebih mulia dibandingkan mereka yang hanya duduk berpangku tangan. Sementara, Lebanon kebagian ayat yang menyindir orang-orang yang enggan berkorban ketika diminta. Delegasi proksi-proksi Iran, Hizbullah, Hamas, dan Houthi juga menerima ayat yang berbeda. Hizbullah dikuatkan dengan ayat agar tidak merasa lemah dan bersedih hati. Hamas dengan ayat yang menghormati orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah. Dan Houthi ayat yang memuji orang-orang beriman karena terus berjuang tanpa menjadi lemah. Ya pemirsa, proses pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei berlangsung hingga Juli mendatang. Jenazah Khamenei beserta sejumlah anggota keluarganya yang gugur diusung di atas sebuah kendaraan khusus menuju ke tempat peristirahat terakhirnya. Lautan rakyat Iran berkumpul untuk mengiringi kepergian mantan pemimpin tertinggi mereka, Ayatullah Ali Khamenei. Dalam proses pemakaman Khamenei, pemerintah Iran menyediakan kendaraan khusus untuk mengangkut jenazah Khamenei dan sejumlah anggota keluarganya yang gugur akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel akhir Februari lalu menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Kendaraan ini menyimpan sejumlah detail unik dan syarat akan simbolisme religius politik yang mendalam. Kendaraan yang digunakan dalam prosesi ini bukanlah mobil jenazah konvensional, melainkan sebuah truk yang dimodifikasi secara khusus. Truk dihiasi dengan ornamen besi tempa yang dirancang khusus menyerupai desain kisi-kisi logam pada makam suci Imam Reza di Mashhad, salah satu situs paling sakral dalam kelompok Syiah. Penggunaan simbolisme ini menegaskan status religius tinggi yang melekat pada mendiang selama hidup Khamenei. Sisi-sisi serta dek kendaraan sengaja dibuat terbuka agar jutaan pelayat yang memadati rute pemakaman dapat melihat langsung peti jenazah sang pemimpin dari jarak jauh sebagai bentuk penghormatan terakhir. Kendaraan ini nantinya akan menempuh perjalanan yang memakan waktu antara 10 hingga 12 jam.
Kendaraan akan bergerak perlahan di tengah lautan rakyat dari Kompleks Mushola Agung di pusat kota menuju Bandara Internasional Mer Abad untuk prosesi lanjutan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. 4 orang syahid setelah serangan brutal Zionis Israel menghantam Gaza, Palestina. Sebuah serangan drone penjajah Israel menghantam sebuah mobil di kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, Gaza. Akibat serangan ini, Mahmouda Ezzat Sulaiman syahid dan 15 anak-anak terluka. Sementara itu, teroris Israel juga menyerang sebuah apartemen di Tel Al-Hawa, kota Gaza. Serbuan ini menewaskan Muhammad Falah Jokmus dan istrinya serta melukai sejumlah keluarganya. نحن نريد السلام ونحن عزة لا يوجد عندنا ماء لا يوجد عندنا أكل لا يوجد عندنا حرية فلماذا هذا العدل. Sementara itu pemirsa, pejuang Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahannya di Gaza, Palestina. Setelah memerintah selama lebih dari 2 dekade, pejuang Hamas mengumumkan pembubaran pemerintah sipilnya di Gaza. Selanjutnya pemerintahan akan diserahkan kepada komite yang merupakan bagian dari Dewan Perdamaian. Langkah ini juga sebagai upaya mendesak penjajah Israel melaksanakan kesepakatan gencatan senjata. Ismail Al-Tawabta, Direktur Kantor Media Pemerintah di Gaza, menyatakan persiapan penyerahan kekuasaan telah disetujui Vakasi dan Perwakilan Palestina, kelompok masyarakat sipil dan juga pengamat PBB. Informasi lainnya pemirsa, tim penyelamat internasional masih mencari kemungkinan korban selamat di bawah reruntuhan akibat gempa bumi di negara bagian La Guaira, Venezuela. Sementara keluarga memohon lebih banyak dukungan untuk mempercepat upaya penyelamatan. Tim penyelamat internasional asal Argentina masih bekerja di tengah bangunan yang runtuh dan rusak bersama dengan brigade dari Venezuela dan Swiss. Tim penyelamat ini belum kehilangan harapan menyelamatkan korban gempa kembar Venezuela. Mereka merujuk pada kasus-kasus sebelumnya, di mana orang-orang bertahan hidup dalam waktu lama di bawah reruntuhan gempa. Ha pasado, por ejemplo, en el terremoto de Turquía, se ha encontrado vida 25 días después, porque se ha formado una cápsula de protección, la persona justo tenía líquido cerca y sobrevivió con oxígeno natural que ingresaba por esa cápsula, resistió 25 días. Creo que no recuerdo si era 24 o 25, era más de 20 días fueron. Entonces digo, las probabilidades están, o sea, se va a ir trabajando y se va a ir detectando, y lo importante es que donde se sepa, donde llega algún equipo, a través de algún equipo, como dicen acá que ocurrió ayer, que a través de una sonda que trajeron rescatistas internacionales detectan presuntamente vida, se puede dar por entendido que hay alguna probabilidad. Saat ini tim sangat membutuhkan peralatan yang lebih berat untuk menembus struktur yang runtuh dengan lebih cepat. Data saat ini sebanyak 16.309 orang telah mengungsi dan 6.462 orang diselamatkan dari reruntuhan. Usai gempa yang menewaskan ribuan orang di Venezuela, Kolombia mengirimkan bantuan berupa rumah sakit lapangan. Dengan fasilitas hingga 150 pasien perharinya, bantuan ini melayani pengobatan umum hingga kebidanan. Kolombia mengirimkan rumah sakit lapangan ke Venezuela untuk memperkuat perawatan medis bagi masyarakat yang terkena dampak gempa bumi 24 Juni lalu. Rumah sakit lapangan ini merupakan upaya bersama antara UNGRD, Kementerian Kesehatan, dan Angkatan Udara Kolombia. Fasilitas ini akan dioperasikan oleh 35 tenaga profesional dari tim medis darurat Kolombia. Kapasitas ini akan memungkinkan penyediaan berbagai layanan darurat, mulai dari pengobatan umum hingga kebidanan. Untuk memperkuat respon kesehatan Venezuela, Kolombia juga mengirimkan 12 tempat tidur rumah sakit, 1.000 kantong jenazah yang disumbangkan oleh kantor Kejaksaan Agung, dan 5.000 masker wajah yang disumbangkan oleh individu. Informasi lainnya pemirsa, Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin sore. Kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta disambut Presiden Prabowo Subianto. Narendra Modi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia hingga 8 Juli atas undangan Presiden Prabowo Subianto.
Keduanya akan membahas peningkatan kerjasama Indonesia dan India di berbagai bidang strategis. Selain di Jakarta, Narendra Modi akan mengunjungi Yogyakarta. Modi juga dijadwalkan mengunjungi Candi Prambanan sebagai bagian kerjasama Indonesia dan India di bidang kebudayaan. Tidak hanya itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, di Istana Presiden RI, Jakarta. Kedua pemimpin negara mendatangi 26 nota kesepahaman, salah satunya terkait akses Selat Malaka. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong tiba di Istana Kepresidenan Republik Indonesia pada hari Senin sekitar pukul 11 siang. Kedua pemimpin negara masuk ke ruangan kredensial untuk melangsungkan pertemuan bilateral. Keduanya juga menandatangani 26 nota kesepahaman. Salah satunya membahas kebebasan akses Selat Malaka dan Selat Singapura setelah kedua negara berkaca dari kisruh yang terjadi di Selat Hormuz. Sebagaimana tadi disaksikan, pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang. 18 kesepakatan kerjasama antar pemerintah dan 8 kesepakatan antara business to business. We both share interest in upholding navigational rights and freedoms and keeping sea lines of communications open to all, including the unimpeded right of transit passage of vessels in accordance with UNCLOS, which is also customary international law. So both President Prabowo and I agreed that we will do our part together with the other littoral states to ensure that the Straits of Malacca and the Straits of Singapore remain safe, open and accessible to all. Indonesia dan Singapura sepakat untuk menjaga keamanan Selat Malaka dan Singapura. Kedua selat ini akan terbuka baik navigasi pelayaran serta komunikasi di jalur laut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.